Zhao Zeng yang merasa hanyalah mendapatkan sedikit XP dari memburu zombie, ia pun lalu berinisiatif mencari tempat lain untuknya berburu. Hingga pada akhirnya ia menemukan tempat yang tepat dan memilih berburu ke dalam hutan. Yang mana hutan yang sebenarnya merupakan tempat berbahaya bagi beberapa orang. Namun bagi Zhao Zeng itu adalah surganya berburu. Singkat cerita, di sore harinya di saat hari sudah menjelang malam, terlihat Zhao Zeng sudah kembali dari perburuannya dan sedang menaiki dinding pembatas. Sesampainya ia di atas dinding, ia lalu disambut oleh penjaga yang bertugas saat itu. Dan setelah beberapa saat saling menyapa, Zhao Zeng lalu dengan ringan tangannya memberikan satu buah kristal dari hasil perburuannya. Mengingat kristal bintang merupakan sesuatu yang sangat berharga, pemberian dari Zhao Zeng pun lantas membuat penjaga itu terharu. Dan setelah itu, Zhao Zeng dan Lan Si pun lalu melanjutkan perjalanannya. Diketahui, ternyata Zhao Zeng memanglah selalu memberikan hasil perburuannya kepada orang lain, terutama kepada orang-orang biasa. Meskipun Lan Si sudah mengatakan kepadanya bahwa lebih baik ia menjual hasil buruannya, supaya dapat menghasilkan uang. Namun ternyata Zhao Zeng tidak menghiraukannya. Singkat cerita, sampailah Zhao Zeng di suatu rumah. Sesampainya di sana, ia langsung disambut oleh anak-anak di tempat itu. Ternyata kedatangannya adalah untuk membagikan daging ular yang didapatkannya kepada keluarga tersebut. "Tuan muda, saya dengar ular bayangan abu-abu itu sangatlah sulit didapatkan dan juga telah membahayakanmu ketika memburunya," ungkap seorang ibu yang merasa berat untuk menerima pemberian dari Zhao Zeng. "Jangan khawatir Tante Lu, ular-ular itu bukanlah apa-apa untukku." "Wanita tua, apa kau tahu? Tuan muda Zhao kita itu adalah seorang sniper yang hebat. One shot, one kill. Bahkan jika raja ular sekalipun, itu hanyalah bagaikan sepotong kue baginya," ucap seorang pria yang menjelaskan kepada ibu-ibu itu. Beberapa saat berlalu, terlihat Zhao Zeng kini telah berada di rumahnya dan sedang makan bersama dengan ayahnya. Zhao Zeng yang sebelumnya telah dilarang keluar dari rumah, ternyata ayahnya telah mengetahui bahwa selama setengah bulan ini Zhao Zeng selalu pergi keluar rumah. "Tuan, maafkan aku karena tidak bisa menghentikannya," ucap pelayan Su Yunwen. "Ini bukanlah salahmu. Jadi, rumor mengenai dewa sniper itu adalah kamu? Apa benar kamu telah banyak membunuh ular bayangan abu-abu?" tanya ayahnya. Bukankah ada suatu pepatah, jika dewa menutup suatu pintu, maka masih ada jendela yang terbuka untukmu. Dan sepertinya aku memiliki talenta dalam hal menembak. Tidak buruk, tapi aku harus mengingatkan satu hal padamu. Janganlah terlalu dekat pada para petani itu, ucap ayahnya yang sontak juga membuat Zhao Zeng terkejut. Memangnya kenapa? Karena cepat atau lambat suatu hari nanti mereka pasti akan menjadi beban bagimu. Dan Zhao Zeng pun lalu hanya bisa terdiam mendengar pernyataan dari ayahnya tersebut. Singkat cerita, tempat lalu berpindah. Terlihat kini mulai banyak orang-orang yang membicarakan kehebatan Zhao Zeng dalam hal menembak. Bahkan orang-orang juga mulai membanding-bandingkan kehebatan Zhao Zeng dengan Ketua Yan. Dan kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa Zhao Zeng itu lebih hebat dibandingkan Ketua Yan. Sedangkan Ketua Yan sendiri yang saat ini mulai merasa resah dengan orang-orang yang telah membandingkan dirinya dengan seorang sampah seperti Zhao Zeng. Ia pun lalu bertekad bahwa ia pun akan membuktikan dirinya itu lebih hebat daripada Zhao Zeng. Tiba-tiba, tanpa diduga ternyata Ketua Yan berpapasan dengan Zhao Zeng. Zhao Zeng pun lalu menyapanya dengan ramah. Dengan sembari menahan perasaan kesalnya, ia lalu menjawab sapaan dari Zhao Zeng. "Kebetulan sekali Tuan Muda Zhao, aku sedang mencarimu." Ini benar-benar hari yang indah untuk berburu," ucap Zhao Zeng yang ternyata menghiraukan Ketua Yan dan melewatinya begitu saja. "Zhao Zeng, berhenti di sana. Dengarkan aku." "Hah? Apa kau berteriak padaku?" Tuan Muda Zhao, aku mendengar rumor bahwa kamu memiliki kemampuan menembak yang bagus. Ya, mungkin saja orang-orang suka melebih-lebihkan tentang itu. Aku penasaran, bagaimana jika kita bertanding mengadu skill menembak?
Tanya Ketua Yan sembari berkata dalam hatinya bahwa ia akan menunjukkan kepada sampah sepertinya mengenai skill menembak yang sesungguhnya. Aku tidak punya waktu, jawab Zhao Zeng menolak ajakannya. Sontak jawaban dari Zhao Zeng membuat Ketua Yan terkejut. Hingga akhirnya ia menyatakan bahwa ia mengajak taruhan dengan menggunakan kristal hijau dan membawa-bawa nama baik ayahnya Zhao Zeng yang sebagai ketua kota supaya Zhao Zeng merasa terpaksa harus menurutinya untuk menjaga nama baik ayahnya. Baiklah Ketua Yan, pertandingan seperti apa yang kau mau? Bagaimana jika menembak target yang bergerak? Bukankah itu membosankan? Lalu kau mau pertandingan seperti apa? Pergi keluar untuk berburu selama 1 hari. Orang yang mendapatkan hasil buruan yang nilainya lebih tinggi adalah pemenangnya. Ketua Yan pun sontak terkejut dengan ajakan berburu di luar. Namun pada akhirnya ia pun menyetujui ajakan tersebut dan mengatakan pada Zhao Zeng bahwa pertandingan akan dimulai 1 minggu lagi. Singkat cerita, sampailah Zhao Zeng dan Lan Xi di toko senjata. Zhao Zeng lalu menanyakan sebuah busur panah yang kuat kepada si penjual. Si penjual lalu mencoba mengingat-ingat, yang ternyata ia mempunyai 1 busur yang diinginkan Zhao Zeng. Sembari mencari busur tersebut di antara tumpukan senjata-senjata lain, penjual lalu mengatakan pada Zhao Zeng bahwa untuk dapat menarik busur dan menembakkan panah tersebut dibutuhkan kekuatan sekurang-kurangnya 300 kg. Itulah mengapa tidak banyak orang yang mau memakai senjata seperti itu. Setelah menerima busur tersebut, Zhao Zeng pun lalu beranjak keluar dari toko tersebut. Dan masih di depan toko, ia mencoba mengetes busurnya dengan menembakkannya beberapa kali. Zhao Zeng sangatlah paham bahwa jika ia ingin melatih penglihatan, kekuatan tarikan, dan akurasinya, maka tidak ada yang lebih baik daripada busur panah. Dan Lan Xi yang melihat Zhao Zeng mampu menarik busur tersebut pun terheran-heran, dikarenakan ia tahu bahwa Zhao Zeng bukanlah seniman bela diri. Jadi bagaimana bisa ia menarik busur tersebut dengan mudahnya? Dengan tembakannya yang berhasil tepat mengenai tangkai daun dan yang satunya mengenai ikatan rambut seorang nenek tua. Zhao Zeng lalu merasa senang dikarenakan tembakannya tepat mengenai sasarannya. Walaupun pada akhirnya Lan Xi mengajaknya untuk berlatih di luar, dikarenakan di tempat itu Zhao Zeng agak keterlaluan dalam menentukan sasaran tembakannya. Di area hutan terlihat ia sudah mulai menembak nyamuk bermutasi yang memiliki ukuran sangat besar. Dengan kemampuannya itu, ternyata ia mampu menembak tepat mengenai kepala nyamuk hingga membuat nyamuk-nyamuk tersebut terbunuh dalam 1 kali tembakan. Dan Lan Xi pun hanya mampu terpana dengan keakuratan tembakan Zhao Zeng itu. Akhirnya level Zhao Zeng kini sudah mencapai level 15, yang juga berarti skillnya kini sudah mulai terbuka. Selain skill weak point scan, kini ia juga memiliki skill pasif akurat yang mampu meningkatkan akurasi. Lalu juga terdapat skill aktif, di antaranya skill dual slash yang mampu memberikan tambahan damage pada serangan pertama sebanyak 100% dan pada serangan kedua sebanyak 60%. Dan juga skill backstep, merupakan skill yang menusuk musuh dari belakang, memberikan damage 160% dan juga dengan tambahan 300 damage. Dan Zhao Zeng yang melihat skill-skill barunya itu sangat mengetahui bahwa di dalam game skill tersebut sangatlah berguna. Namun untuk di dunia nyata, ia belumlah tahu bagaimana efeknya. Hingga pada akhirnya, untuk mempelajari skillnya tersebut, ia pun menanyakannya kepada Lan Xi mengenai tempat di mana ia bisa menemukan monster yang lebih kuat. Dengan berat hati terpaksa Lan Xi pun akhirnya mengantarkan Zhao Zeng ke wilayah hutan bambu, di mana tempat tersebut merupakan daerahnya babi liar berpedang. Hanya saja menurut Lan Xi, monster tersebut bukanlah monster yang seharusnya Zhao Zeng provokasi, dikarenakan seorang seniman bela diri bintang 4 dan 5 sekalipun akan kesulitan menghadapi monster itu. Namun tetap saja peringatan dari Lan Xi itu diacuhkan oleh Zhao Zeng. Hingga pada akhirnya mereka pun menemukan seekor monster babi liar berpedang. Ternyata tak perlu waktu lama bagi monster babi itu untuk merespon kedatangan Zhao Zeng di wilayahnya. Monster babi itu langsung berlari ke arah Zhao Zeng dan Lan Xi untuk menyeruduknya. Namun serudukan dari babi tersebut masih dapat dengan mudah dihindari oleh Zhao Zeng. "Tuan muda, pergilah,"
ucap Lansi sembari bersiap di hadapan Zhao Zeng untuk melindunginya. "Jangan menggangguku, pergilah ke samping dan bersembunyi saja," ucap Zhao Zeng. Lansi yang masih terkejut dengan respon dari Zhao Zeng. Tiba-tiba, Zhao Zeng sudah melesat ke hadapan Lansi dan langsung menuju tempat monster babi. Dual Slash. Dengan skill berupa tebasan ganda ia lancarkan pada tubuh monster babi. Dengan efek serangan berupa damage 100% ditambah lagi dengan damage 60%. Serangan tersebut mampu mengurangi darah monster babi sampai kira-kira 50%. Dan yang selanjutnya, backstep. Dengan cepat ia berpindah ke belakang monster babi dan lalu menghunuskan daggernya. Dan dalam sekejap darah monster babi pun langsung habis terkena serangan backstep tersebut. Monster babi liar berpedang pun terbunuh. Selesai. Sepertinya kedua skill tersebut juga sangat berguna di kehidupan nyata, ucap Zhao Zeng yang telah mengetahui efek dari skillnya tersebut. Sedangkan Lansi hanya mampu terpana dengan kemampuan Zhao Zeng, yang mana ia bukanlah seorang seniman bela diri, namun dapat dengan mudah membunuh monster babi liar berpedang. "Aku serahkan urusan tubuh babi itu padamu," ucap Zhao Zeng kepada Lansi. Dan Lansi pun hanya tertegun tak berdaya mengetahui dialah yang harus membawa babi itu seorang diri. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke rumah Zhao Zeng. Terlihat kini babi yang diburu Zhao Zeng telah tertata rapi di atas meja makan sebagai menu makan malam. Yang pertama ular bayangan abu-abu. Dan sekarang babi liar berpedang. Aku kini benar-benar tidak tahu apakah aku harus memuji ataukah memarahimu lagi, ucap ayah Zhao Zeng yang merasa heran dengan pencapaian dan kelakuan anaknya. "Jadi, dapatkah aku meminjam beberapa kristal atau emas padamu?" ucap Zhao Zeng sembari menikmati makan malamnya. Ayahnya yang bingung untuk hal apa anaknya meminjam hal tersebut. Lalu Zhao Zeng mengatakan, "Aku akan bertaruh untuk diriku sendiri pada pertandingan besok." Tempat lalu berpindah ke training area. Terlihat di tempat tersebut terdapat ketuayan yang sedang berlatih sangat keras untuk menghadapi pertandingan esok. Ia sangat bertekad bahwa dirinya harus dapat memenangkan pertandingan tersebut, dikarenakan baginya hal tersebut bukanlah sekedar pertandingan biasa. Dan hingga pada akhirnya, latihan kerasnya pun telah membuahkan hasil. Dikarenakan saat ini ketuayan telah berhasil menjadi seniman bela diri tingkat 3. "Zhao Zeng, lihatlah, inilah perbedaan di antara seorang sampah dengan seorang jenius," ucap ketuayan yang saat ini dirinya telah berhasil menjadi lebih kuat. Akhirnya hari pertandingan pun tiba. Terlihat sudah banyak orang yang datang untuk melihat pertandingan tersebut. Dan juga pastinya peserta pertandingan tersebut, yaitu Zhao Zeng dan ketuayan yang juga telah bersiap di tempat itu. Dengan para pendukung dari ketuayan yang dipenuhi oleh wanita cantik dan orang-orang kaya, dan juga pendukung dari Zhao Zeng yang dipenuhi oleh anak-anak dan juga orang-orang dari kelas petani. Hal tersebut menjadikan sebuah pemandangan yang terlihat sangat kontras di antara keduanya, dan ketuayan lalu mengejek Zhao Zeng bahwa fans-fansnya benar-benar adalah orang-orang yang spesial. Namun Zhao Zeng hanya menghiraukan ucapan ketuayan dan hanya sibuk melambaikan tangannya ke arah para pendukungnya. Akhirnya kedua peserta kini telah memasuki kendaraannya masing-masing. Sebelum berangkat keluar, pihak juri lalu menjelaskan peraturan pertandingannya, yang mana dalam pertandingan tersebut, kedua peserta telah setuju untuk dapat menggunakan metode apapun dalam berburu monster, dan pemenangnya akan ditentukan berdasarkan nilai monster yang berhasil diburu. Dan pertandingan pun dimulai. Kedua peserta pun lalu mulai pergi menuju alam liar dengan kendaraannya masing-masing. "Zhao Zeng, kau akan mati," ucap ketuayan. Juri pertandingan tersebut yang mengetahui bahwa itu adalah pertandingan antara seseorang yang baru saja berlatih bela diri melawan seorang seniman bela diri tingkat 3, lalu merasa bahwa pertandingan tersebut sangatlah berat sebelah dan tidak yakin bahwa Zhao Zeng akan mampu kembali dengan selamat. Sedangkan di sisi atas dinding pertahanan ternyata juga ada ayahnya Zhao Zeng, yang secara tidak langsung juga turut melepas kepergian anaknya ke alam liar untuk bertanding.
Rekan ayahnya Zhao Zeng sebenarnya telah menawarkan untuk mengirimkan seseorang guna melindungi Zhao Zeng. Hanya saja, ternyata ayahnya menolak tawaran tersebut. Dikarenakan ia merasa bahwa ia tak bisa selamanya selalu melindungi anaknya. Jadi menurutnya anaknya haruslah bisa berkembang dengan kemampuannya sendiri. Scene lalu berpindah ke suatu tempat yang tidak diketahui. Terlihat seseorang sedang menerima suatu panggilan. Misi mendadak. Target membunuh kode 2. Hadiah 1 kristal hijau. Ucap seseorang dari balik telepon. Pria yang menerima misi tersebut lalu membuka buku yang berisi info mengenai identitas orang-orang. Dan ternyata yang dimaksud targetnya merupakan kode 2. Itu adalah Zhao Zeng. Demi kristal hijau, aku akan melakukan ini seperti halnya sedang jalan-jalan. Ucap pria tersebut yang menerima misinya, yang ternyata pria tersebut bernama Tang Lai, seorang seniman bela diri tingkat 5. Lalu di tempat lain juga terlihat seorang wanita yang sedang melaporkan kepada seseorang bahwa ia telah mengirimkan misi tersebut. Kristal hijau hanya untuk membunuh seorang sampah. Hal semacam ini bukanlah jual beli yang menguntungkan. Aku akan melakukan ini hanya untuk sekali ini saja, dan hanya sekali. Ucap seseorang yang tidak diketahui, yang juga ternyata dia adalah otak dari misi untuk membunuh Zhao Zeng. Tempat berpindah ke alam liar. Terlihat kini Zhao Zeng telah berada di titik perburuannya, yang ternyata titik lokasi perburuan ia ketahui dari peta yang diberikan pelayan Su. Dan saat ini ia sedang berada di titik lokasi di mana monster level 3 Shadow Wolf berada. Zhao Zeng lalu berkeinginan untuk memburu beberapa Shadow Wolf sebagai pemanasan. Di tempat terdalam area tersebut, terdapat beberapa ekor Shadow Wolf yang sedang memburu mangsanya. Hingga tiba-tiba, Shadow Wolf itu dikejutkan oleh kedatangan Zhao Zeng yang secara tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Singkat cerita, beberapa saat pun berlalu. Terlihat ternyata Zhao Zeng telah berhasil membunuh 5 ekor Shadow Wolf yang ada di tempat itu. Dan ia pun telah berhasil naik level menjadi level 16. Hingga tiba-tiba ia merasakan sakit pada tubuhnya, yang ternyata itu dikarenakan luka yang diterimanya dari serangan Shadow Wolf. Ia pun lalu mengeluarkan potion penyembuh yang didapatkannya dari kemampuan sistem gamingnya. Dikarenakan ini merupakan pertama kali ia menggunakan potion tersebut, ia pun penasaran apakah potion penyembuh dari dalam game juga akan berguna di dunia nyata. Ia pun lalu membukanya, dan betapa terkejutnya ia, ternyata bau potion tersebut seperti deterjen. Hingga saat ia ingin menggunakannya, ia ternyata juga tidak mengetahui cara memakainya, dan mencoba memakainya dengan cara menyiramnya pada luka-lukanya. Namun ternyata itu tidaklah berpengaruh. Ia pun lalu berpikiran bahwa cara memakai potion tersebut adalah dengan cara meminumnya. Apa hal semacam ini bisa diminum? Ucap Zhao Zeng yang merasa ragu untuk meminumnya. Hingga akhirnya ia pun nekat untuk meminumnya, dan luka sayatan pada tubuhnya pun mulai menutup, dan ia pun kini telah pulih sepenuhnya. Zhao Zeng yang masih terkejut dengan efek obat yang mampu menyembuhkannya secara cepat. Ia pun lalu tersadar bahwa ia telah membawa obat yang sangat luar biasa ke dunia itu. Scene lalu ke sisi lain hutan. Terlihat ada 3 orang seniman bela diri di tempat itu, yang mana mereka terdiri dari 2 orang pria dengan tingkat 2 dan 3, dan juga 1 orang wanita dengan tingkat 3. Tiba-tiba muncul seorang pria di depan mereka sedang berjalan ke arah mereka, dan ternyata pria itu adalah Tang Lai, yang merupakan orang yang sedang menjalankan misi untuk membunuh Zhao Zeng. Akhirnya aku bertemu dengan manusia yang masih hidup, ucap Tang Lai yang juga terkejut melihat ada orang di depannya. Tang Lai lalu dihentikan oleh seorang wanita di tempat itu. Melihat ketiga orang itu yang menjadi waspada dikarenakan kehadirannya, Tang Lai lalu mengatakan bahwa ia di tempat itu dikarenakan hanyalah sedang tersesat. Tang Lai pun lalu menunjukkan sebuah foto kepada mereka yang ternyata itu adalah fotonya Zhao Zeng. Ia menanyakan kepada mereka mengenai keberadaan orang yang ada di foto tersebut.
Salah satu orang yang melihat foto tersebut secara tidak sadar malah merespon dan menjawab bahwa itu adalah Zhao Zeng dan mengatakan bahwa ia telah melihatnya. Hingga tiba-tiba rekannya menghentikannya untuk tidak mengatakannya lebih lanjut, dikarenakan ia sadar bahwa ada maksud tersembunyi dari pria tersebut. Tang Lei yang mengetahui bahwa ketiga orang tersebut memiliki hubungan dengan Zhao Zeng, lalu tiba-tiba dengan cepat ia menerobos melewati wanita di hadapannya dan slash. Sebuah tebasan yang tak terlihat ternyata telah mengenai wanita itu. "Xiao Yu, cepat lari!" ucap Zhao Lan sembari berlari untuk menyerang Tang Lei. Sesaat setelah ia melihat salah satu rekannya telah tewas terbunuh. Dan slash. Ternyata serangan Zhao Lan gagal mengenai Tang Lei dan malah ia yang terkena serangannya. Kenapa? Ucap Yang Yu sambil ketakutan dikarenakan Tang Lei sudah mendekatinya. Itu karena aku tidak suka meninggalkan hal-hal yang bisa menjadi bukti, terutama jika itu adalah manusia, jawab Tang Lei dengan jarinya yang sudah siap menyentil keningnya Yang Yu. Dan Yang Yu pun tewas hanya dengan sentilan dari seorang ahli bela diri tingkat 5 tersebut. Tempat lalu berpindah ke tempat Zhao Zeng berada. Terlihat ia sedang berada di atas pohon, yang mana tempat itu juga merupakan sarang dari Shadow Wolf. Di antara kawanan Shadow Wolf di tempat itu, ternyata ada satu Shadow Wolf yang berbeda dari yang lain. Dan ternyata itu adalah Shadow Wolf King. Ia yang menyadari bahwa perlengkapan yang dibawanya hanyalah sampah di hadapan Wolf King. Ia pun merasa yakin bahwa ia takkan bisa mengalahkannya jika hanya menggunakan perlengkapannya tersebut. Dengan waktu yang saat ini sudah menunjukkan jam 1 siang, ia pun mulai merasa khawatir jika ia tidak mendapatkan mangsa yang berharga. Ia takut akhirnya ia akan kalah. Hingga tiba-tiba Zhao Zeng terkejut dikarenakan ada sesuatu yang datang mendekat, yang ternyata itu adalah manusia. Dan setelah melihat sosok yang datang dengan lebih cermat lagi, Zhao Zeng pun lalu menyadari bahwa bar HP orang tersebut dipenuhi dengan niat membunuh. Lalu ia pun meyakini bahwa kedatangan pria tersebut adalah untuk membunuhnya. Tang Lei yang bisa sampai di tempat itu dikarenakan instingnya yang sangat tajam, lalu tiba-tiba terkejut dikarenakan tempat yang menurutnya terdapat Zhao Zeng malah ternyata Zhao Zeng telah menghilang dari tempat tersebut. Ternyata Zhao Zeng kini telah berpindah tempat dan sedang bersembunyi di balik pohon di belakangnya Tang Lei. Pada saat itu, ia sangat menyadari bahwa Tang Lei itu sangatlah kuat. Ditambah lagi terlihat sangat jelas bahwa Tang Lei memang sangat berniat untuk membunuhnya. Dan mengetahui hal tersebut, Zhao Zeng pun memutuskan untuk dapat mengambil tindakan terlebih dahulu. Tiba-tiba muncul sesuatu berkilauan di atas Tang Lei. Tang Lei yang belum mengetahui apa yang ada di atasnya itu, tiba-tiba hal tersebut langsung meluncur dan mendarat di hadapannya dengan keras. Tang Lei sontak terkejut yang ternyata hal itu adalah Zhao Zeng. Dengan cepat Zhao Zeng langsung meluncur menuju Tang Lei dan slash. Dengan daggernya, Zhao Zeng pun langsung menebas Tang Lei. Hanya saja, serangan dari Zhao Zeng tersebut ternyata masih dapat dihalaunya dan hanya mampu menggores sedikit pada wajah Tang Lei. Tang Lei yang saat ini juga sedang terkejut dikarenakan pergerakan yang cepat dari Zhao Zeng. Ternyata masih juga harus berusaha untuk menghalau serangan bertubi-tubi dari Zhao Zeng. Hingga saling serah terima serangan di antara keduanya pun terjadi. Sedangkan Zhao Zeng yang menyadari lawannya saat ini sangatlah kuat, ia pun mulai tak bisa mengimbangi pergerakan lawannya yang juga sangatlah cepat. Hingga akhirnya ia memutuskan mencoba menggunakan skillnya pada lawannya. Dual Slash. Sebuah serangan tebasan ganda dilancarkan Zhao Zeng. Walaupun serangan pertama berhasil dihalau, namun pada serangan kedua yang memiliki interval yang sangat singkat ternyata berhasil mengenainya. Dan dari usaha keras dari Zhao Zeng tersebut, ternyata hanya mampu mengurangi sedikit HP dari lawannya. Apa itu kau? Bagaimana itu mungkin? Tanya Tang Lei sekaligus terkejut dengan kemampuan Zhao Zeng. Peserta pelatihan prajurit bela diri,
Sampah, apa yang grup Intel lakukan? Dasar mereka semua telah memberikan informasi palsu padaku. Dia bukanlah seorang yang baru berlatih bela diri. Aku hampir mati brengsek, tambahnya di dalam hatinya. Apa sih Yan Boksun yang mengirimmu untuk membunuhku? Tanya Zhao Zeng yang mengira ketua Yan adalah orang yang menyuruh Tang Lei untuk membunuhnya. Kau ternyata lebih kuat dari yang aku duga. Tapi seseorang yang akan mati tidaklah perlu untuk mengetahui banyak hal. Jawab Tang Lei sembari mengeluarkan aura pada pedangnya. Dengan pedangnya yang kini telah diselimuti aura. Slash! Aura pedang yang kuat lalu mengarah kepada Zhao Zeng. Zhao Zeng pun lalu dengan cepat masih mampu menghindari serangan tersebut dan membuat aura pedang tersebut hanya mengenai pohon dan memotongnya selayaknya memotong kue. Sial, aku tak bisa bertarung secara langsung, ucap Zhao Zeng, dan ia lalu untuk sejenak memilih untuk bersembunyi. Kemampuan bersembunyimu memanglah sangat bagus, tapi kau tidak akan bisa kabur dariku, ucap Tang Lei. Dalam persembunyiannya, Zhao Zeng lalu menggunakan skill weak point scan, hingga ia pun dapat mengetahui titik kelemahan lawannya. Dan setelah ia mengetahui posisi kelemahannya, lalu sebuah tembakan dilancarkan Zhao Zeng ke arah kepala Tang Lei. Namun ternyata dapat dengan mudah dihindarinya. Tang Lei yang kini sudah mengetahui keberadaan Zhao Zeng, ia pun lalu menebas pohon di mana Zhao Zeng bersembunyi. Dan slash, pohon itu langsung terbelah menjadi dua. Zhao Zeng yang masih sempat menghindarinya, ia pun lalu berlari menjauhinya dan mencari tempat bersembunyi lagi. Hingga pada akhirnya ia kini telah menemukan tempat bersembunyi lagi, yaitu di atas pohon. Ketika ia sedang mengawasi Tang Lei dari tempatnya sekarang, tiba-tiba ia mendengar suara Shadow Wolf. Dan dikarenakan suara itulah, lalu ia pun mendapatkan sebuah rencana, yaitu untuk menggunakan bantuan. Zhao Zeng pun lalu mulai menampakkan dirinya lagi, sembari memberikan tembakan beruntun kepada Tang Lei. Tang Lei yang saat ini sudah berada di puncak tingkat 5 dalam bela dirinya, ia pun dapat dengan mudah menghindari tembakan tersebut dan hanya menganggap Zhao Zeng sangatlah takut berhadapan langsung dengannya dan hanya mampu menembaknya dari kejauhan. Zhao Zeng yang saat ini sedang melarikan diri meninggalkan Tang Lei. Tang Lei pun lalu mengejarnya hingga saat Zhao Zeng sudah berada di ujung jalan dan dihadapkan dengan sebuah jurang. Ia pun ternyata tetap memilih untuk terus maju dan melompati jurang tersebut. Tang Lei yang melihat posisi Zhao Zeng saat ini sudah berada tepat di bawahnya, ia pun langsung melompat sembari mengambil posisi bersiap untuk menebas menggunakan pedangnya. Namun ternyata pemandangan yang ada di bawahnya saat ini adalah kawanan besar Shadow Wolf yang sedang berada di sana, dan Zhao Zeng yang sedang bertarung melawan kawanan Shadow Wolf tersebut. Keadaan pertarungan kini mulai berubah. Zhao Zeng tak lagi hanya harus melawan seorang pembunuh yang sedang mengincarnya, tetapi ia juga harus melawan kawanan Shadow Wolf yang ada di sekitarnya. Dengan menggunakan skill dual slash dan juga backstepnya, ia masih dapat dengan mudah mengatasi beberapa Shadow Wolf. Bajingan gila ini, apa dia ingin menyeretku untuk mati bersamanya? Ucap Tang Lei yang merasa telah dijebak oleh Zhao Zeng. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan mati duluan. Kini mau tak mau Tang Lei tidak bisa fokus hanya pada Zhao Zeng saja, melainkan ia juga harus melawan kawanan Shadow Wolf yang ada di sekitarnya. Sedangkan di sisi luar pertarungan, dengan segala keributan yang terjadi dikarenakan pertarungan mereka, ternyata hal tersebut telah membuat Wolf King yang juga merupakan bos dari kawanan Shadow Wolf itu terbangun dari tidurnya, dan Wolf King yang mulai merasa terganggu dengan mereka lalu mulai bangkit dari tidurnya dan suara lolongan dari Wolf King sontak membuat Tang Lei dan Zhao Zeng teralihkan. Wolf King yang sedang marah kini mulai berjalan mengarah ke mereka berdua. Hingga saat Wolf King sudah sangat dekat dengan mereka, Zhao Zeng lalu mulai melihat ke kanan dan ke kiri, mencoba mencari celah di antara kerumunan Shadow Wolf. Hingga pada akhirnya Zhao Zeng menemukan sisi yang terdapat lebih sedikit Shadow Wolf dan merasa dapat dengan mudah melewatinya. Kau memang cari mati, tapi bagiku melewati tempat ini tidaklah terlalu sulit. Oh, benarkah?
ucap Zhao Zeng yang ternyata di kedua tangannya kini sudah memegang granat. Kalau begitu, akan kubantu meningkatkan tingkat kesulitannya. Dan sebuah ledakan dikarenakan ledakan dari granat pun terjadi, hingga tercipta kepulan asap yang tebal dari ledakan tersebut. Zhao Zeng, kau, ucap Tang Lei yang lalu baru mengetahui bahwa Zhao Zeng telah menghilang dari tempat itu. Dengan Tang Lei yang saat ini menjadi satu-satunya orang yang tersisa di tempat tersebut, tiba-tiba sebuah serangan dari cakar Wolf King menembus kepulan asap dan akan mengenai Tang Lei. Tang Lei yang masih bisa menyadari serangan tersebut, lalu berusaha secepat mungkin untuk menghindarinya. Hingga ia pun akhirnya dapat menghindar dari serangan telak Wolf King tersebut dan hanya terkena sedikit luka goresan. Namun belum sempat ia mengambil nafasnya, tiba-tiba datang lagi serangan yang selanjutnya dari Wolf King. Dengan rahang kuat Wolf King itu mencoba untuk mengoyak tubuh Tang Lei, namun ternyata masih bisa dihindari oleh Tang Lei. Sedangkan di sisi luar pertarungan, ternyata masih ada Zhao Zeng yang sedang menyaksikan pertarungan tersebut. Aku sudah menyiapkan panggung tersebut untukmu, silahkan dinikmati, ucap Zhao Zeng setelah meminum potion penyembuhnya. Pertarungan sengit antara Tang Lei dan Wolf King dan juga kawanan Shadow Wolf lalu terus berlanjut. Waktu pun terus berjalan dan matahari pun kini sudah akan tenggelam. Zhao Zeng yang mulai merasakan bahwa pertarungan di antara Tang Lei dengan para monster juga telah selesai. Hal itu dikarenakan sudah tidak ada lagi suara yang terdengar. Dan ternyata benar, dengan sekumpulan mayat Shadow Wolf yang tak terhitung lagi jumlahnya, ditambah dengan tubuh Tang Lei dan juga Wolf King saat ini tidak lagi bergerak. Ternyata Tang Lei saat ini sudah mati dikarenakan serangan gigitan yang sangat fatal berhasil menggigit tubuhnya. Walaupun pada akhirnya musuh yang mengincar Zhao Zeng telah mati, namun Zhao Zeng masih tetap merasa terkesan pada musuhnya. Dikarenakan Tang Lei telah berhasil membunuh Shadow Wolf yang sangat banyak itu. Zhao Zeng pun lalu merebahkan tubuh Tang Lei sembari mengucapkan salam perpisahan padanya. Dan juga ternyata Zhao Zeng menemukan sebuah kantong di balik pakaian Tang Lei. Dan setelah dibuka, ternyata kantong tersebut berisi banyak sekali kristal. Dan juga ia menemukan sebuah benda yang tidak ia ketahui. Pada saat ia melihat tubuh Wolf King, ternyata Wolf King belumlah mati dan sedang berada dalam keadaan yang kritis. Hingga akhirnya ia pun lalu berniat untuk mengakhiri penderitaan Wolf King, dan lalu ia pun membunuhnya. Tempat lalu berpindah ke dalam kota. Terlihat di tempat itu ternyata masih ramai oleh orang-orang yang setia menunggu kedatangan Ketua Yan dan Zhao Zeng kembali. Dikarenakan hari sudah menjelang malam, mereka pun mulai bertanya-tanya dikarenakan kedua peserta tak kunjung kembali. Di tempat itu terdapat juga manajer Yan, yang mana ia adalah ayah dari Ketua Yan. Ia terlihat sangat senang sekali dikarenakan mendapat banyak ucapan selamat dari orang-orang, yang mana mereka semua sangatlah yakin bahwa Ketua Yan dipastikan akan memenangkan pertandingan tersebut. Sedangkan di sisi lain, juga ada Lan Xi, pelayan Su, dan juga ayah dari Zhao Zeng yang saat ini terlihat sangat cemas menunggu kedatangan Zhao Zeng kembali. Hingga tiba saat salah satu mobil peserta terlihat mulai kembali. Dan ternyata itu adalah Ketua Yan yang telah kembali lebih dahulu. Dan tak selang lama, terdengar teriakan dari sisi pendukung Zhao Zeng yang mengatakan Tuan Muda Zhao telah kembali. Dan ternyata benar. Mobil Zhao Zeng yang melaju dengan tersendat-sendat ditambah dengan kepulan asap hitam keluar dari knalpotnya kini sudah memasuki area itu. Sialan, bajingan mana yang memilih mobil ini untukku? Ucap Zhao Zeng. Kini kedua peserta telah kembali, dan sebelum mengumumkan hasil pertandingannya, Ketua Yan mengajukan usulan untuk menghitung hasil perburuan satu persatu, dan perhitungan akan dimulai dari dirinya. Zhao Zeng pun setuju usulan tersebut. Sampah, mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa tersenyum, pikir Ketua Yan. Evaluasi nilai dari hasil perburuan Ketua Yan pun akan dimulai. Dan kain penutup bak mobilnya pun dibuka. Pada awalnya, orang-orang pendukung Ketua Yan merasa heran dan kecewa.
dikarenakan hal pertama yang ditunjukkan hanyalah seekor babi liar berpedang. Hingga saat juri akan mengatakan nilai dari babi itu, tiba-tiba, "Tunggu, menurutku kalian juga harus memeriksa apakah monster itu memiliki kristal bintang di dalamnya. Dan kalian harusnya menambahkan nilai kristal itu juga. Tapi sebelumnya, sudah, tidak apa-apa, hitung saja. Cepatlah, aku juga ingin cepat-cepat mandi." Pada akhirnya juri memeriksa tubuh babi itu, dan ternyata didapatkanlah sebuah kristal bintang kelas menengah. Dan jika ditambahkan dengan kristal tersebut, jadi nilai babi itu akan setara dengan kristal putih tingkat tinggi. Lumayan, keberuntunganmu cukup bagus. Ah, keberuntungan? Aku tidak membutuhkan hal itu. Hanya orang lemah sepertimu yang butuh keberuntungan. Aku dapat dengan mudah mengalahkanmu tanpa keberuntungan. Lalu Ketua Yan mengatakan bahwa babi itu hanyalah pembuka. Dan sekarang sudah sampai waktunya untuk menunjukkan hasil buruannya yang utama, yaitu laba-laba hutan tingkat 3. Dan ternyata nilai dari laba-laba hutan berperingkat 3 itu adalah 3 kristal putih peringkat tinggi. Sontak hal tersebut langsung membuat kehebohan di antara para pendukungnya. Dikarenakan mereka berpikir bahwa Ketua Yan dipastikan akan menang dengan hasil tersebut. Dan para pendukungnya merasa bahwa mereka dipastikan akan memenangkan taruhannya. "Zhao Zeng, hadapilah kenyataan. Apa kau lihat sekarang? Inilah perbedaan antara sang jenius dengan sampah," ucap Ketua Yan yang mulai menyombongkan dirinya. "Oh, sepertinya kau tahu kalau kau itu sampah dan aku si jeniusnya. Sampah sepertimu cuma bisa berbicara. Ingat, tindakan lebih keras daripada omong kosong." "Baiklah, sudah saatnya aku tunjukkan siapa sampah sebenarnya. Karena waktunya sedikit, aku berburu sesuatu yang tidak terlalu berharga. Dan aku cuma berburu Shadow Wolf." Dan di saat kain penutup sudah benar-benar terbuka, "Itu Shadow Wolf King," ucap Ketua Yan yang terlihat sangat shock dengan hasil buruan Zhao Zeng. Bahkan ayahnya Zhao Zeng tidak mengira bahwa anaknya dapat berhasil memburu Shadow Wolf King, di mana itu adalah monster tingkat 4. Dan tiba saat juri menilai hasil buruan Zhao Zeng dengan Shadow Wolf King yang merupakan tingkat 4, nilainya adalah kristal biru tingkat rendah. Kristal biru tingkat rendah? Berapa banyak hasil tukarnya dengan kristal putih tingkat rendah? Dasar bodoh, kristal biru tingkat rendah sama dengan 100 kristal putih tingkat tinggi. Bagaimana caranya bisa menang melawan itu? Yeay, kakak Zhao Zeng menang. Iya, menang. Hasil penilaian yang juga merupakan kemenangan telak bagi Zhao Zeng lalu disambut gembira oleh para pendukungnya. Sedangkan pihak Ketua Yan yang masih tidak terima dengan kekalahannya, lalu menganggap bahwa hal itu sangatlah mustahil dan menuduh Zhao Zeng telah bermain curang. "Ya, sebenarnya ini juga berkatmu. Aku tak akan bisa melakukannya tanpa bantuanmu," ucap Zhao Zeng. "Ah, aku?" ucap Ketua Yan dengan heran. "Hanya untuk berurusan dengan sampah, kau sampai menyewa ahli bela diri tingkat 5 hanya untuk membunuhku? Kau benar-benar kaya ya?" "Apa yang kau katakan? Kenapa aku harus melakukan itu? Kau sudah bermain curang dan sekarang malah menuduhku." "Anak idiot, diam!" ucap manajer Yan yang tiba-tiba menghentikan Ketua Yan. "Seperti yang diharapkan, Tuan Muda Zhao memang sangatlah kuat. Aku akan memberi pelajaran kepada anak idiotku ini. Dia hanya iri dengan kemampuan Anda," ucap Komandan Yan yang juga kedatangannya tersebut lalu membuat Zhao Zeng merasa bahwa manajer Yan terlihat seperti bukanlah orang yang baik. "Manajer Yan, kau terlalu serius. Ini hanyalah pertandingan antara 2 junior. Tidak perlu terlalu serius tentang itu," ucap ayahnya Zhao Zeng yang pada akhirnya memilih turun tangan untuk mengatasi keributan tersebut. Zhao Zeng hanyalah beruntung, dia tidak terlalu kuat. Boksuanlah yang lebih kuat dalam pertarungan. Haha, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Hingga pada akhirnya pertandingan tersebut pun dimenangkan oleh Zhao Zeng.
Singkat cerita, di suatu tempat yang tidak diketahui, terlihat seorang wanita yang sebelumnya mengirimkan misi untuk membunuh Zhao Zeng sedang dihukum bosnya. Kenapa Zhao Zeng si sampah itu masih hidup? Dan apa yang terjadi dengan Shadow Wolf King tersebut? Sepertinya organisasi pembunuh cuma berisikan sekumpulan sampah. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Mari lakukan rencana B.